Sebuah kisah yang berlatar di masa depan, di mana planet bumi diinvasi oleh makhluk cerdas dari luar angkasa yang membantai puluhan juta manusia tak berdosa. Beruntung, pahlawan muncul. Dia adalah seorang pilot yang mengorbankan diri, dan pengorbanan tersebut berhasil menggagalkan rencana alien untuk menguasai bumi. Namun sepertinya kemenangan ini bukanlah akhir, karena banyak yang memperkirakan ini adalah awal dari sebuah perang besar yang tak terelakkan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu perjuangan adalah tanda bahwa Anda tidak membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Ender's Game, sebuah film yang rilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Kevin Wood, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Maka dari itu jangan kelamaan, jangan lupa kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. 50 tahun kemudian, armada internasional dibentuk dan mulai merekrut anak-anak untuk dilatih menjadi perwira yang suatu hari nanti akan memimpin serangan balik. Mereka dilatih melalui simulasi dan diawasi alat pemantau pada leher. Salah satu yang terbaik dari para siswa adalah Ender, yang kemampuannya begitu mengagumkan hingga beberapa anak lain mengira ia curang, tapi Ender tidak pernah terpancing akan provokasi. Hai! Kolonel Graf yakin bahwa Ender adalah pahlawan yang mereka cari, tapi Mayor Anderson masih ragu karena selain keterampilan bertempur, mereka juga membutuhkan pemimpin sejati. Pada suatu hari, Ender dipanggil ke ruang medis untuk melepas alat pemantau, yang berarti dia tidak lagi menjadi bagian dari program. Did I do something wrong? That's not really for me to say. Setelah proses menyakitkan itu selesai, beberapa siswa yang merasa dicurangi menghampiri Ender, menyeret tokoh utama kita ini ke dalam sebuah ruangan, berniat memukulinya. Karena alat pemantau sudah dilepas, Ender tidak ragu untuk membela diri dan mengalahkan pemimpin dari geng, lalu mengancam yang lainnya. Padahal Graf dan Anderson masih mengawasi semuanya lewat pemantau lain, dan di sini Graf merasa kagum dengan reaksi Ender. Saat pulang ke rumah, Ender menceritakan kejadian itu kepada sang kakak Valentine. Ender merasa bersalah karena bertindak begitu kejam dan tidak ingin menjadi seperti kakak laki-lakinya Peter yang dikeluarkan dari program karena bersikap buruk. Valentine mencoba menghiburnya, tapi pembicaraan mereka terpotong ketika Peter datang dan menantang Ender berkelahi karena merasa tersingkirkan. Tentu saja Ender tidak menolak, dan tentu saja juga menang adalah hal yang mustahil, sehingga tokoh utama kita dibiarkan sendiri. Saat makan malam, orang tua Ender berusaha menenangkan, dan tiba-tiba saja Graf dan Anderson muncul di depan rumah mereka. Terungkap bahwa pelepasan alat pemantau tadi hanyalah bagian dari ujian untuk melihat bagaimana Ender bersikap. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, mereka menyimpulkan bahwa Ender lulus ujian karena keputusan untuk melakukan hal brutal, bukan karena untuk menyakiti lawan, tapi memastikan mereka tidak akan mengusiknya lagi di masa depan. Graf percaya bahwa kecerdasan Ender setara dengan pahlawan yang menyelamatkan bumi 50 tahun lalu, Mezer Rackham, dan menawarkan kesempatan untuk kembali bergabung, tetapi kali ini tanpa alat pemantau dan langsung masuk ke sekolah tempur. Ender menerima tawaran itu dan segera dibawa ke pesawat bersama anak-anak lain yang juga lulus seleksi. Di sana Ender bertemu dengan Bin dan juga Ali yang langsung mual dan muntah saat pesawat lepas landas. Graf datang untuk memeriksa kondisi mereka, dan saat Ender melontarkan lelucon, Graf memberitahu semua orang bahwa Ender adalah anak terpintar di sini, yang mana pernyataan tersebut membuat seluruh perhatian tertuju pada Ender dalam suasana yang agak canggung. Setibanya di pangkalan, Ender mengeluhkan tentang pernyataan Graf, namun Graf sama sekali tidak menyesal karena dalam perang ini mereka butuh sosok pemimpin seperti Caesar.
Setelah itu, Ender pergi ke asrama dan disambut oleh beberapa siswa yang mengejek karena dianggap merasa lebih hebat dari mereka. Percakapan terhenti saat Sersan Depp masuk dan mulai menjelaskan aturan sekolah dengan ketus sambil mengingatkan bahwa kerjasama adalah kunci untuk bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, di kelas, Graf mengingatkan tentang tanggung jawab mereka dan memutar video kemenangan Mazer yang menurut Ender terasa agak aneh. Keesokan harinya, tim mereka dibawa ke ruang latihan Zero Gravity. Graf meminta Ender untuk maju lebih dulu sebagai contoh dan anak-anak lain perlahan mengikuti sambil berusaha beradaptasi. Ender dan Bean bekerja sama mencoba senjata mereka dan menemukan bahwa tembakan bisa membekukan bagian tubuh yang terkena. Wow. Setelah beberapa menit berlatih, Graf memanggil semuanya kembali, lalu menjelaskan bahwa ruangan ini juga digunakan untuk bertanding melawan tim lain. Aturan permainannya, satu tembakan ke anggota tubuh bernilai 1 poin, sedangkan ke bagian tubuh utama bernilai 6 poin. Tetapi jika ada salah satu anggota yang berhasil masuk ke gerbang musuh tanpa terkena serangan, maka timnya lah yang akan menang, tanpa peduli berapapun skornya. Selama 3 bulan berikutnya, Ender menghabiskan waktu untuk berlatih di sekolah sambil mengirim email ke Valentine meskipun tidak pernah mendapatkan balasan. Pelatihan mereka mencakup mempelajari pola terbang musuh yang disebut alien forming, serta latihan pertarungan tangan kosong yang semakin membuat mereka agresif sekaligus membuat Ender merasa seperti Peter. Selain itu, Ender masih merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami musuh, terutama karena tidak ada yang menjelaskan dengan pasti bagaimana Mazer bisa menghancurkan seluruh armada Formic 50 tahun yang lalu. Graf mengatakan bahwa dia ingin Ender menjadi pemimpin, tapi tidak tahu bagaimana caranya, terutama karena semua orang begitu berbeda dan Ender hampir selalu sendirian. Pada suatu malam, Graf mendatangi asrama, mengumumkan bahwa ada beberapa orang di tingkat atas gagal memenuhi standar untuk masuk ke sekolah komando, sehingga dipulangkan. Dan kini ada kesempatan bagi siswa di tingkat yang lebih rendah untuk mendapatkan promosi. Alih-alih merespon pengumuman tersebut, Ender malah menanyakan tentang email yang diblokir dan Graf membenarkan hal itu bahwa semua komunikasi memang sengaja ditahan sementara karena orang-orang di bumi tidak perlu tahu apa yang terjadi di sekolah. Ender mendapat hukuman push-up dari Dab karena dianggap lancang, tapi tokoh utama kita sama sekali tidak kapok dan bahkan berjanji bahwa suatu hari nanti Dab akan memberikan hormat kepadanya. I will never salute you. Yes, you will, Sergeant. Keesokan harinya, seorang guru mengumumkan bahwa hanya ada 3 siswa yang mendapat nilai bagus dalam tes navigasi luar angkasa, yaitu Ali, Bean, dan Ender, yang membuat Bernard menuduh mereka curang. Guru kemudian mengulang beberapa latihan dan meminta Ender untuk mendemonstrasikan, tapi tokoh utama kita mengatakan Ali dan Bean lebih memahami konsep tersebut. Jadi guru itu akhirnya menunjuk Ali sebagai gantinya. Saat Ali menjelaskan, Bernard menulis pesan ke seluruh siswa, mengatakan Ali si perut lemah. Melihat hal ini, Ender pun membalas sehingga Bernard marah. Guru yang mendengar keluhan Bernard langsung mengatakan, jangan menyakiti jika tidak ingin disakiti. If you can't take it, Bernard, don't dish it out. Yes. Saat makan siang, teman sekelas mulai duduk bersama Ender, meninggalkan Bernard sendirian. Malam harinya, Ender menemukan sebuah permainan di tabletnya dan mencoba, sementara Ali memperhatikan. Di dalam game, Ender bermain sebagai tikus yang harus memilih di antara 2 cawan, tetapi tidak peduli pilihan apa yang diambil, tikus itu selalu mati. Akhirnya Ender mencoba cara lain. Dia membuat tikus itu menyerang raksasa yang memberikan cawan, dan itu membuatnya berhasil melewati level tersebut. Ali tidak mengerti mengapa cara itu berhasil. Ender menjelaskan bahwa akademi ini sebenarnya sedang melatih mereka untuk menjadi lebih agresif. Game ini diamati oleh Graf dan Anderson sebagai bagian dari ujian lain, dan Anderson terkejut karena tidak pernah ada yang menemukan solusi itu sebelumnya. Hal ini semakin meyakinkan Graf bahwa Ender adalah komandan yang sempurna, sehingga Ender langsung dipromosikan ke kelompok Salamander, dikenal sebagai tim yang belum pernah terkalahkan.
Saat tiba di asrama baru, Ender bertemu Petra, satu-satunya gadis di kelompok Salamander dan juga komandan kelompok Bonzo. Bonzo segera merasa kesal melihat Ender menjadi bagian dari tim karena menurutnya Ender terlalu kurus dan sepertinya tidak berguna. Bonzo juga mengatakan bahwa dia akan menukarnya dengan anggota lain dan untuk sementara Ender tidak boleh ikut campur dalam latihan terutama pertandingan. Ya, jadi selama pertandingan nanti, Bonzo melarang Ender masuk battle room dan hanya berdiri diam di sudut tanpa melakukan apapun sampai tim siap bergerak menuju gerbang musuh. To keep out of the way, you bunk at the back of the room. Setelah itu, Petra berbaik hati memberitahu bahwa battle room selalu terbuka untuk latihan kapan saja dan gadis itu bersedia membantu dalam latihan. Tentu saja Ender menerima tawaran tersebut dan mereka pun mulai berlatih bersama, di mana pada momen ini Petra mengajarkan beberapa trik menembak yang efektif. Bonzo sangat marah ketika melihat Ender dan Petra kembali dan menegaskan bahwa Ender tidak boleh berlatih lagi. Ender kemudian mengajak bicara sang komandan secara pribadi, mengatakan bahwa dia akan mengikuti perintah Bonzo saat latihan. Tapi di luar itu, Bonzo tidak boleh mengganggu waktu luangnya. Lagi pula, jika Bonzo ingin segera memindahkannya ke tim lain, itu akan lebih cepat terjadi jika Ender menunjukkan perkembangan. Ender juga menawarkan kesepakatan sederhana, Bonzo bisa berpura-pura memenangkan perdebatan ini, lalu besok bisa mengaku telah berubah pikiran. Dengan begitu, Bonzo akan tetap dihormati sebagai komandan dan Ender tetap bisa menggunakan waktu luangnya untuk berlatih. Meski kesal, tapi Bonzo setuju sehingga keesokan harinya dia melakukan persis seperti yang Ender katakan. Beberapa waktu kemudian, pertandingan pertama dimulai dan awalnya Ender hanya diam di sudut seperti yang diperintahkan, namun saat tim berada dalam kesulitan, Ender langsung turun tangan untuk membantu Petra dan membuat strategi bersama. Petra mendorong Ender yang berpura-pura terkena tembakan sehingga bisa meraih 2 senjata, melancarkan serangan yang menurut saya cukup mantap jiwa dan mengejutkan musuh sehingga kemenangan bagi kelompok Salamander. Graf yang menyaksikan semuanya sangat senang karena Ender kini mulai bersinar. Saat makan siang, anggota kelompok lain mulai mengecam Bonzo karena dianggap menahan kemampuan Ender. Merasa dipermalukan, Bonzo mendatangi Ender yang sedang berlatih dengan Petra dan segera menyerang, mengancam akan menghabisi Ender jika berani mempermalukannya lagi di depan semua orang. Stop it, Bonzo! Saat waktunya tidur, Ender kembali memainkan game di tablet, di mana karakter tikusnya menemukan makhluk serangga raksasa yang ingin Ender melakukan sesuatu, tetapi Ender tidak mengerti maksudnya. Tiba-tiba, makhluk itu berubah menjadi Valentine yang kemudian berlari saat tempat itu tiba-tiba diserang. Tikus mengikuti Valentine ke dalam sebuah reruntuhan, lalu tikus pun berubah menjadi Ender. Di dalam ruangan, dia menemukan bola aneh dengan Valentine di dalamnya. Tiba-tiba, karpet di lantai berubah menjadi monster dan menyerang. Kemudian Peter muncul di dalam bola tersebut dan menyebut Ender sebagai pembunuh. Well done. You're a killer now. Ketakutan, Ender langsung menghentikan game, sementara Graf marah besar kepada Anderson karena menurutnya game itu mulai mengganggu kondisi mental Ender. Anderson menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana semua itu bisa muncul di dalam game dan dia juga tidak bisa mengubahnya. Ya, akhirnya Graf memutuskan untuk sepenuhnya menutup akses game tersebut. Setelah itu, Graf juga memutuskan untuk mempercepat beberapa promosi dalam program agar mereka siap tepat waktu. Dia memanggil Ender dan menawarkan untuk memimpin tim sendiri, pasukan naga, yang 4 tahun lalu sempat dibubarkan karena selalu kalah. Graf percaya bahwa Ender bisa membangun tim yang berisi orang-orang sepertinya, dan Ender pun tanpa ragu menerima.
Setelah Dab menunjukkan ruangan baru dan akhirnya mulai memberi hormat, Ender bertemu dengan anggota timnya termasuk Ali, Bean, dan juga Bernard. Ender mengejutkan semua orang dengan meminta kerjasama tim dan meminta mereka untuk saling berbagi ide, karena menurutnya kerjasama adalah yang paling penting. Sejak saat itu, Ender mendorong tim untuk berlatih lebih keras, bahkan membantu Bernard menjadi lebih baik. Hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil mencapai peringkat 3 dalam klasemen. Anderson mengingatkan Graf bahwa para petinggi semakin tidak sabar dan ingin memilih tim yang dipromosikan, tapi Graf kesal karena pasukan naga belum mencapai peringkat pertama. Untuk mengatasi, Graf mengusulkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Pertandingan antara 3 tim sekaligus, yaitu 3 tim teratas termasuk pasukan naga, salamander, dan leopard. Tim Ender menerima kabar ini secara mendadak dan dalam persiapan yang terburu-buru, salah satu anggota mengalami cedera. Ender mengirimnya ke ruang medis dan bersiap menghadapi pertandingan dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Untungnya Graf mengirim Petra sebagai gantinya. Pertama-tama, Ender mengirim Petra dengan seorang rekan sebagai tameng sehingga dia bisa menggunakan keahlian dalam menembak untuk mengalahkan musuh yang berjaga di sekitar gerbang. Kemudian dia mengikat tali di tubuh Bean dan memintanya untuk menjelajahi ruangan demi mencari informasi, yang akhirnya cukup bagi kelompok Ender untuk menyusun strategi. Seluruh tim bekerja sama membuat formasi perisai hidup di sekitar Ali dan mereka bergerak langsung menuju gerbang musuh untuk memenangkan pertandingan. Now, reinforcements, row 6. Setelah pertandingan, Bonzo menemui Ender di kamar mandi, menantangnya berkelahi. Ender sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jadi, saat membela diri, Ender tidak sengaja mendorong Bonzo sehingga membuat kepala komandan salamander itu terbentur dan tak sadarkan diri, bahkan sampai dibawa ke ruang medis untuk menjalani operasi. Come on, fight! Come on! Help! We need help in here! Anderson dan Petra mencoba menghibur Ender, tapi Graf datang dan meminta untuk bicara dengannya secara pribadi. Graf meyakinkan bahwa Bonzo akan selamat, tapi Ender tidak percaya. Akhirnya Graf mengakui bahwa Bonzo akan dikirim kembali ke bumi untuk pemulihan. Ender mengungkapkan ingin ikut pulang dan bertemu dengan sang kakak, tapi Graf tidak memberikan izin. Sampai akhirnya Ender memutuskan keluar dari program. Send me home, Colonel, or I will resign. I won't play this game anymore. Beberapa waktu kemudian, Anderson menegur Graf karena tidak melihat para siswa sebagai anak-anak, melainkan hanya sebagai prajurit. Tapi Graf membantah, mengatakan bahwa para siswa harus diperlakukan sebagai prajurit demi mempertahankan spesies manusia. Adegan berpindah menampilkan bumi di mana Valentine pulang ke rumah dan menemukan Graf sudah menanti. Graf datang meminta bantuan dan Valentine langsung tahu bahwa dirinya akan dimanfaatkan untuk membujuk Ender agar kembali bergabung. Graf hanya menjelaskan dia ingin Ender menyelamatkan banyak orang. Kemudian Graf membawa Valentine untuk bertemu Ender dan dua bersaudara itu pergi naik perahu agar bisa berbicara dengan lebih leluasa. Ender mengungkapkan betapa buruk perasaannya karena harus menghancurkan begitu banyak nyawa dalam perang yang akan datang. Menurutnya, untuk memahami, seseorang harus bisa mencintai musuhnya. Pertama-tama, Valentine mengingatkan bahwa melukai Bonzo adalah tindakan bela diri. Lalu tentang masalah perang, gadis itu enggan membujuk Ender untuk kembali seperti yang diminta Graf, tapi Valentine menjelaskan Ender boleh saja merasa takut, tapi tidak bisa terus bersembunyi, dan jika tidak berusaha, maka segalanya akan berakhir sia-sia. Akhirnya Ender setuju untuk kembali ke pasukan, tapi dengan syarat Graf tidak lagi memblokir emailnya. Bukan kembali ke sekolah tempur, tapi Ender justru ke pangkalan terdepan bumi yang terletak dekat dengan planet asal Formik, di mana dia akan menjalani pelatihan untuk ujian terakhir. Jika berhasil, maka Ender akan memimpin armada untuk invasi. Sedikit informasi, pangkalan ini terletak di planet yang dulunya milik Formik, sampai manusia berhasil mengusir mereka sekitar 3 dekade yang lalu. Ender
Ender tidak mengerti kenapa mereka masih terus menyerang jika Formic sudah terkurung di planetnya sendiri, dan sebagai respon, Graf menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk pencegahan Formic menyerang kembali di masa depan. Alasan yang sama saat Ender mengalahkan para siswa yang mengganggunya dulu. For the same reason that you kept kicking that bully, your training begins first thing tomorrow morning. Dab mengantar Ender ke kamar barunya yang dilengkapi dengan tabung oksigen jika sewaktu-waktu perlu evakuasi. Keesokan harinya, Ender terkejut oleh kemunculan tiba-tiba seorang pria bertato aneh yang langsung menyerang dan memperingatkan agar tidak mempercayai siapa-siapa, bahkan guru sekalipun. Terungkap bahwa pria itu adalah Mazer yang ternyata selama ini masih hidup. Ender akhirnya mengungkapkan hal yang mengganggunya setiap kali video kemenangan diputar, selalu dipotong setelah kapal induk musuh hancur dan tidak mengerti alasannya. Mazer kemudian membawa Ender untuk melihat rekaman aslinya, di mana terungkap bahwa setelah Mazer menghancurkan kapal utama, semua kapal Formic lainnya tiba-tiba berhenti menyerang dan mulai berjatuhan dari langit. Lebih lanjut, Mazer menjelaskan bahwa alasan Formic sering dikatakan mirip dengan semut adalah karena mereka juga bergantung sepenuhnya pada ratu. Jika ratu mati atau tidak bisa memimpin, maka yang lain tidak bisa berpikir sendiri dan akhirnya ikut mati. Selain itu, Mazer juga menjelaskan alasan informasi ini dirahasiakan adalah karena mereka belum sepenuhnya yakin apakah Mazer benar-benar menghancurkan kapal sang ratu, jadi mereka belum bisa sepenuhnya mengandalkan strategi itu. Namun, jika Formic telah membangun kembali armada mereka, itu berarti ada ratu baru di planet asal, dan alasan utama mereka meninggalkan planet itu sebelumnya adalah untuk mencari air. Mazer memperkenalkan Ender pada tim yang akan membantunya selama simulasi latihan, yang ternyata adalah rekan-rekan setimnya dulu, yaitu Petra, Bin, Ding, Ali, dan Bernard. Mazer kemudian menunjukkan bagaimana kekuatan militer Formic berkembang dengan sangat cepat, sehingga mereka harus menyerang lebih dulu untuk mencegah Formic keluar. Meski Ender merasa itu tidak adil karena Formic belum menyerang siapapun. Simulasi dimulai dengan visual yang sangat realistis agar bisa mendekati kondisi pertempuran sebenarnya, di mana Ender akan mengatur strategi dan meneruskannya kepada tim yang masing-masing akan memimpin satu kelompok tempur yang terdiri dari drone. Hal terpenting adalah melindungi MD-500, senjata penghancur terkuat milik manusia yang dioperasikan oleh Petra. Pada beberapa simulasi pertama, Ender dan timnya berhasil memenangkan pertempuran tanpa kesulitan, tetapi lama-kelamaan simulasi menjadi semakin sulit dan terasa lebih nyata. Lalu setelah beberapa bulan berada di bawah tekanan terus-menerus, Ender akhirnya mengalami kekalahan pertamanya. Mazer langsung memarahi Ender atas kegagalan tersebut, dan ketika Ender membela diri dengan mengatakan bahwa tidak bisa menang tanpa mengambil resiko, Mazer memaksa Ender harus fokus pada tampilan yang lebih besar dan menyerahkan urusan kecil kepada timnya. Graf juga menambahkan bahwa alasan Mazer begitu frustasi adalah karena dia telah melatih banyak tim sebelumnya, tetapi semua gagal dan Ender akan menjadi tim terakhir karena tidak ada waktu lagi untuk melatih siswa lain. Para petinggi telah memutuskan bahwa besok akan menjadi simulasi terakhir Ender, dan jika menang, Ender akan memimpin armada dalam pertempuran yang sebenarnya. Malam itu, Ender berbincang dengan Petra, mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin bertempur dan berharap bisa berunding dengan musuh untuk lebih memahami. Petra mengingatkan bahwa telah dilakukan penelitian terhadap tubuh Formic, yang mana diketahui makhluk itu tidak memiliki pita suara. Tapi entah mengapa Ender belum menyerah dan berharap bisa berkomunikasi dengan musuh melalui pikiran atau telepati.
Keesokan paginya, Ender bersiap bersama tim untuk simulasi terakhir yang disaksikan oleh Graf, Mazer, dan sejumlah petinggi. Simulasi ini akan berlatar di planet asal Formic, di mana mereka akan melihat armada musuh seolah-olah itu benar-benar nyata. Ender memerintahkan Ali untuk menyerang agar Petra bisa menembakkan MD-500 ke kawanan Formic. Tapi serangan itu justru membuat seluruh armada Formic meninggalkan planet mereka dan langsung menyerang balik. Karena MD-500 butuh waktu untuk mengisi ulang, Ender meniru strategi yang pernah dia gunakan di Battle Room dengan mengelilingi senjata utama mereka menggunakan kapal-kapal kecil sebagai perisai, kemudian memerintahkan Petra untuk menembakkan MD-500 langsung ke arah planet Formic, dan ketika perisai mereka mulai terbakar saat memasuki atmosfer, Ender meminta Bean mengirim drone untuk menghalangi kawanan musuh agar mereka bisa bertahan cukup lama sampai MD-500 siap digunakan lagi. Setelah senjata itu terisi penuh dan cukup dekat, Ender memerintahkan Petra untuk melepaskan tembakan. Serangan itu menghancurkan semua makhluk hidup di planet tersebut dan membawa kemenangan. Tim langsung merayakan, tetapi Ender sendiri mulai merasa cemas melihat planet itu terbakar habis. Mazer dan Graf datang untuk memberi selamat dan berterima kasih karena Ender telah menyelamatkan umat manusia, sekaligus mengungkap bahwa yang barusan terjadi bukanlah simulasi, melainkan pertempuran sungguhan. Ender segera terguncang saat menyadari diri telah mengorbankan banyak pasukan mereka sebagai perisai dan melenyapkan seluruh spesies yang mungkin sebenarnya hanya sedang bersiap untuk mempertahankan diri. Terlebih lagi, selama 50 tahun terakhir, Formic tidak pernah kembali menyerang bumi. Orang-orang mungkin bisa menyebutnya sebagai pahlawan, tetapi Ender hanya melihat diri sebagai pemusnah. Karena kondisinya semakin memburuk, para petugas datang menyuntikkan obat bius, lalu membawa Ender kembali ke kamar untuk beristirahat. Dan pada momen ini, Petra menawarkan diri untuk menjaga Ender. I've killed an entire species. As a hero. I will be remembered as a killer. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ender tersadar karena memimpikan hal yang sama dengan game yang dimainkannya. Lalu dia langsung berlari meninggalkan ruangan. Ender menjelaskan kepada Petra bahwa Formic mengakses game yang dimainkan melalui pikiran. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan Ender sebagai perwakilan umat manusia. Lalu Ender menuju ke tempat yang dulunya sarang Formic yang letaknya tak jauh dari pangkalan militer. Tempat itu sangat mirip dengan yang di dalam mimpinya. Di sana dia bertemu dengan Ratu Formic. Makhluk itu seperti menjelaskan bahwa dia sedang sekarat dan memohon bantuan Ender untuk menjaga telur ratu yang baru. Akhirnya, demi menebus kesalahannya, Ender berjanji kepada ratu akan mencari tempat tinggal baru untuk kaum Formic. Film pun ditutup dengan menampilkan Ender mengirimkan email kepada Valentine untuk berpamitan. Kini, karena Ender sudah diangkat menjadi Laksamana dan diberikan fasilitas sebuah pesawat pribadi, maka tokoh utama kita memutuskan berkelana antar galaksi untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya menciptakan perdamaian. Selain itu, Ender juga harus menepati janjinya mencari planet baru sebagai tempat tinggal kaum Formic. Apakah Ender berhasil menemukan kedamaian dan menepati janji itu? Dan tamat. Ender adalah anak ketiga dari keluarga Wiggin jika diperhatikan dari pembicaraan keluarga Ender saat makan malam. Sepertinya setiap keluarga wajib mengirimkan salah satu anaknya untuk mengikuti wajib militer. Sebenarnya Peter dan Valentine dulunya juga sudah pernah berada di sekolah militer, tapi mereka dikeluarkan karena Peter cenderung menyukai kekerasan, sedangkan Valentine terlalu berempati. Maka pemerintah memaksa orang tua Ender untuk mempunyai anak lagi yang diharapkan memiliki sifat yang seimbang antara kakak-kakaknya. Armada internasional membutuhkan anak-anak muda untuk memimpin armada mereka karena biasanya anak muda lebih mudah menyatu dengan teknologi.
Ada beberapa yang saya pahami dari tindakan Ender, diantaranya adalah pada saat Ender menyerang Stilson di sekolah. Mungkin ada teman-teman yang mengira Ender sangat brutal dengan tujuan agar kedepannya tidak ada siswa yang berani macam-macam dengan Ender. Tetapi jika diperhatikan lagi, pada saat Ender menjatuhkan Stilson, Ender membisikkan agar Stilson tidak bangkit lagi, sehingga Ender tidak perlu melakukan kekerasan secara berlebihan. Tetapi mungkin di sini Stilson merasa terhina karena kalah melawan Ender, maka dia mengancam Ender sehingga Stilson pun berakhir di rumah sakit. Lalu saya yakin selain masalah pribadi, Ender menanyakan masalah emailnya juga karena untuk mengambil hati rekan-rekannya. Saat awal masuk ke sekolah tempur, Kolonel sudah membuatnya menjadi orang yang paling dibenci di angkatan. Lalu Kolonel menginginkannya untuk menjadi komandan tim, tetapi akan sulit untuk menjadi komandan jika tidak ada yang mau mendengarkan. Maka dari itu, Ender menggunakan masalah email agar rekan-rekannya mengetahui bahwa Ender berani untuk memperjuangkan hak timnya. Untuk musuh, Formik adalah spesies alien yang sudah memiliki peradaban maju. Spesies Formix terdiri dari Worker, Hive Queen, dan Drone. Tetapi yang ditampilkan di film ini hanya ratunya saja. Sedangkan Worker dan Drone mungkin akan diperlihatkan jika memang film ini dibuat sequelnya. Awalnya di planet asal Formix, yaitu Lusitania, terjadi perang berkepanjangan di antara para ratu. Bahkan antara ibu dan anak yang sama-sama ratu saling membunuh, memperebutkan kekuasaan. Perubahan dimulai ketika salah satu induk ratu berhasil merayu putrinya agar tidak melawan. Secara otomatis, kelompok ini menjadi lebih kuat dari kelompok ratu yang lain karena tidak pernah ada dua ratu yang bersekutu sebelumnya. Akhirnya, ratu-ratu yang lain juga ikut bersekutu dengan anaknya dan membuat pikiran Formix lebih maju. Oleh karena itu, para Formix mulai memperluas kekuasaan, menginvasi planet-planet lain, termasuk planet bumi dan planet Shakespeare, yang kini dijadikan pangkalan militer oleh manusia. Formix mengkonsumsi air. Sebelum menemukan bumi, mereka mengumpulkan air dengan cara mencairkan es yang terdapat pada komet. Ada lanjutannya nggak bang? Setelah perilisan film ini pada tahun 2013 yang diadaptasi dari novel karya Orson Scott Card, terdapat pembicaraan mengenai kemungkinan sequel atau adaptasi lanjutan. Namun performa box office yang kurang memuaskan membuat rencana tersebut tidak terrealisasi. Studio mempertimbangkan untuk menunggu sebelum membuat keputusan tentang kelanjutan Waralaba ini. Ada juga pertimbangan untuk mengembangkan spin-off dalam bentuk serial televisi, mengingat biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan film layar lebar. Namun, hingga saat ini tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai sequel film atau adaptasi serial televisi. Padahal sebenarnya buku Ender's Game ini cukup banyak, mulai dari Ender Saga yang terdiri dari 5 buku, spin-off Shadow Saga atau Bin Saga, hingga seri terbaru seperti Formix War Series. Cukup disayangkan bukan? Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!